selamat datang ketemu lagi di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Apa kabar? Semoga kondisinya jauh lebih baik buat teman-teman yang barangkali minggu lalu relatif berat ya emosi. Mudah-mudahan sekarang akan ada yang lebih baik di depan. Oke, kita sudah mulai dengan bacaan hari ini. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Ini adalah bacaan untuk umum semua zodiak. Oke, kayaknya memang apapun yang terjadi di minggu lalu dan itu kerasa banget ya. Ada ganjelan di hati, mungkin itu lebih tepatnya, dan kayaknya masih nyambung hari ini. Itu sebenarnya adalah saat dimana kita mungkin harus dengan berani menatap masalah tersebut. Jika minggu lalu itu kita masih kayak upheaval lah, artinya istilahnya masih struggling, masih penuh dengan penolakan. Sekarang kayaknya kita harus dengan gagah berani. Kenapa? Karena ini kita sudah mulai menyadari ini adalah sesuatu yang memang terkait dengan kita pada akhirnya untuk kita juga. Dan kita nggak bisa lari juga. Seberapapun kita berusaha lari dari situasi yang dihadapi mulai dari minggu lalu, kita bisa lari berapa lama sih? 1 hari, 2 hari, buat beberapa 1 tahun, 2 tahun, tetap aja harus dihadapi juga. Karena itu adalah bagian dari diri kita. Jadi gambar pohon dan gambar gardennya ini menunjukkan kalau ya seberapapun kau ingin lari dan kamu bisa lari, pada akhirnya tetap harus menghadapi. Karena barangkali justru satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi. Kalau kita sembunyi, kalau kita lari, kita akan sampai pada titik yang sama lagi. Nggak mungkin kita akan sampai di seberang. Karena jalan menuju seberang itu nggak ada lain, nggak ada jalan pintas adalah dengan menghadapi masalah tersebut. Iya, saya sudah mengambil dari 2 deck ya, dari apa ini namanya, For the Heart, Psychic Tarot, The Psychic Tarot for the Heart. Ini umum dan seperti biasa saya ambil yang jumping. Isunya itu adalah bagaimana kita bersinar. Jadi barangkali memang kita lari itu karena kita takut, karena kita nggak yakin kita mampu menghadapi. Padahal dengan kita berlari itu hanya menunda aja. Tetap aja cepat atau lambat kita harus menghadapi. Dan dengan menghadapi kita mendapatkan pencerahan. Kita mengetahui kemampuan kita dan bahkan kita bisa dilihat sebagai hal yang positif. Actionnya adalah embrace, hadapi. Hadapi semuanya, jangan takut. Outcome-nya adalah kita memang harus nyari sambil jalan. Jadi kalau kita mau menemukan jawaban di depan, itu kayak kita sedang ngerjain soal matematika. Kita bilang sama guru kita, aku gak mau sebelum ibu guru atau pak guru kasih jawaban baru saya mau kerjain. Gak bisa begitu kan? Kita tetap harus berusaha ngerjain dulu sampai kita nemu jawabannya. Betul atau salah jawaban yang kita buat, pada saatnya nanti kalau kita sudah menjalankan, kita sudah ngerjain PR, nanti ada yang benerin, gurunya akan ngeluarin jawaban, tapi tetap tidak bisa diberikan di depan. Kalau di depan namanya nyontek, dan kita nggak bisa belajar banyak kalau kita tidak mengerjakan terlebih dahulu. Dan dari 3 kartu ini yang saya perhatikan, karena saya tadi udah mencari sampai jumping, itu adalah tangan yang terbuka. Jadi kayaknya emang open heart, open mind itu penting pada saat ini. Jadi kalau kita dari awal sudah menentukan, oh saya nggak bisa, oh saya nggak mau ngerjain, oh ini dikasihin ke orang aja, oh aku nggak bisa kalau ngerjain ini sendiri. Itu tidak membuka tangan kan? Ya nggak bisa. Nah, True Love ini deck yang berbeda, barangkali buat teman-teman yang memang ada kaitannya dengan hubungan, dan ini saya pakai juga karena memang saya lihat Juno sedang membuat trine dengan Chiron, dan barangkali buat beberapa teman yang punya isu, punya concern, punya pemikiran tentang hubungan, mudah-mudahan bisa terbantu dengan hal ini. Jadi kalau kita lihat previous eventnya itu adalah connection. Jadi sebenarnya ini buat teman-teman yang sebenarnya sudah punya koneksi tersebut.
Ya tentu saja kalau kita belajar koneksi itu bisa koneksi yang sudah kita lakukan secara real, artinya kita sudah punya hubungan tersebut. Entah sudah mendalam atau belum mendalam, sudah mengenal atau yang belum mengenal sama sekali, tetapi sebenarnya soulmate gitu loh. Cepat atau lambat kita akan dipertemukan. Kalau kita percaya sama soulmate, kita percaya bahwa setiap pertemuan itu adalah takdir dan semuanya ada divine timingnya, maka koneksi itu kalau kita lihat sepanjang hidup itu sebenarnya itu sudah ditentukan kapan kita ketemu, kapan kita berpisah. Nah, koneksi itu sudah ada dan current situationnya sekarang itu adalah bagaimana kita membuat jembatan antara dua hati ini. Gimana caranya? Dan apalagi buat teman-teman yang saya suka baca di komen, toksik lah, yang semua, sebenarnya saya membacanya sebagai sumpah serapah ya. Tapi memang dengan bahasa yang lebih halus, tapi saya bisa merasakan bahwa pasti jawabannya, mana mau, ogah, gitu ya. Anyway, seberapapun kita lari dari hubungan ini, kita tetap harus ketemu dengan dia atau punya koneksi lagi, tidak harus ketemu fisik karena situasi orang berbeda. Dan barangkali buat beberapa teman yang sepertinya sumpah serapah itu di komen, sebenarnya juga memang dalam kondisi yang terancam secara fisik, secara mental, secara sosial, secara ekonomi kalau ketemu langsung. Tapi somehow ini harus diselesaikan dengan koneksi. Nah, koneksi atau mencari titik tengah, ya ini kan bacaan umum. Jadi saya bisa mengatakan bahwa titik tengah tidak harus bicara langsung, tapi masing-masing pihak itu seperti mampu menyampaikan apa menjadi maksudnya. Jadi kalau kita belajar, ya ada yang namanya ahli hukum, ada yang namanya pengacara dan lain sebagainya. Itu kan salah satu fungsinya adalah sebagai penghubung. Dan itu menghubungkan dua orang atau dua pihak, dan dua pihak itu tidak harus ketemu, tapi somehow selalu ada caranya. Saya tidak akan mengajari caranya bagaimana, tetapi ada hubungan yang bermasalah dan itu sudah pernah terjadi hubungan itu di masa lalu, dan buat beberapa teman kita ini menghindari karena memang ada ancaman atau ada hal lain yang memang dikhawatirkan, makanya saling menjauh. Tetapi somehow pada hari ini tampaknya memang harus dicarikan jalan tengah. Apapun caranya, saya tidak mengatakan ketemu tatap muka, apalagi sekarang social distancingnya masih terus berjalan dan bahkan semakin intensif. Ya, jadi somehow kalau hari ini ada kesempatan datang untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati terhadap dia tertentu tadi, atau sebaliknya mendengarkan dari pihak tersebut, bisa langsung bisa tidak langsung, apa yang menjadi hal yang kita tidak pernah tahu karena masing-masing saling hold ya informasi, dan mungkin mengandung sumpah serapah itu tadi, makanya nggak pingin dibuat koneksi tersebut dan memang harus sangat dijaga. Itu somehow mungkin perlu untuk mendapatkan perhatian. Ya, dan di sini kalau kita lihat The Garden, honor yourself as the beautiful person you are, trusting in life as it is. Jadi selama ini yang membuatmu lari dari hubungan ini adalah karena dirimu takut, karena dirimu merasa dikecilkan, merasa dirimu belum cukup kuat. Kayaknya pesannya yang utama justru kuatkan dirimu, yakinkan diri, percaya diri bahwa dirimu sangat berharga, bahwa konflik itu ada dan mungkin memang harus clash, tapi hari ini adalah saatnya kita be brave. Ya, be brave-nya itu kerasa banget dari sini, hadapi, be brave. Sesuatu entah baik, entah buruk, tetapi ini seperti menyelesaikan masalah, solusinya seperti keluar dari sini ya, resolving konflik itu adalah dengan menghadapi secara gagah berani. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Nah, kalau kita lihat chartnya ini tanggal 18 ya, bulan sekarang masih ada jam 12 masih ada di Pisces, tapi dia akan masuk ke
Aries dalam waktu dekat, jadi setelah jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 19 dia sudah melewati Chiron. Artinya hari ini memang ada hubungan yang menyakitkan, dan ini kita bisa lihat kalau dari chart yang lebih detail di sini ya. Chiron itu trine dengan Juno, dan Juno juga quincunx dengan Lilith. Jadi memang situasinya tuh tricky. Hubungan yang dihindari itu memang begitu trikinya sehingga kita merasa tidak percaya diri dan takut masuk dalam perangkap lagi. Hari ini yakinkan, karena kayaknya sudah cukup lama menunda, tapi dengan waktu yang tertunda itu sebenarnya kita sudah banyak belajar kalau ingin memecahkan masalah. Satu hal yang penting adalah itu tadi, yakin bahwa dirimu berharga. Jangan settle for less ya, jangan kemudian kembali ke perangkap lagi, itu tetap ya, tapi memang harus dihadapi karena itu satu-satunya cara untuk resolusi. Dan kalau kita lihat gambar ini yang Neptunus dia dengan South Node dan North Node, itu ini kan tanggal 18 sampai akhir bulan tanggal 30 itu masih ada garisnya. Ya, kita lihat garisnya itu, dan itu yang terkena adalah ini antara Taurus dengan Aquarius. Itu ini bukan zodiaknya orang ya, ini zodiak yang saling berhubungan, berkomunikasi, transit namanya. Itu terjadi sepanjang 2 minggu ke depan. Dan ini adalah situasi yang sebenarnya sangat tension. Jadi kalau saya bisa katakan, saya bukan menakut-nakuti, tapi memang dalam 2 minggu ke depan, fokuskan pada kestabilan, di mana kestabilan itu agak sukar untuk diperoleh, karena Uranus yang sedang station itu koneksi dengan Mars ya, jadi kayak groundnya tuh diguncang. Mudah-mudahan gak fisik ya, tapi kalau kita merasa fondasi kita bergerak, fondasi dalam kehidupan ya apa sih yang menjadi fondasi kita? Rumah, pekerjaan yang rutin semua itu agak terguncang. Dan ini karena dia juga transitnya dengan Jupiter square dengan Jupiter, maka barangkali ini agak keras, tidak membuat kita diam. Jadi kita harus menjadi fleksibel. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hubungan tadi, mungkin memang ada rencana atau kebiasaan atau situasi yang sudah terjadi sejak lama memang harus berubah. Dan itu kita tidak bisa hindarkan. Jadi kayak universe mengingatkan bahwa ini sebenarnya untuk kebaikanmu, tapi memang kita harus siap untuk membuat perubahan yang besar, yang sangat mendasar. Iya, kalau kita lihat kan ini kartu situasinya Six of Wands, artinya kita udah dengan menunda beberapa saat kemarin, mungkin ada yang 3 bulan, mungkin ada yang 6 bulan ya, situasi konflik dalam hubungan ini itu membuat jarak itu membuat kita semakin paham. Jadi kalau setelah kita berjarak, kita melihat bahwa masalah itu tidak sebesar yang kita persepsikan pada saat kita masih berada di dalam situ. Kita menjadi lebih tinggi melihat situasi tersebut, dan yang tadinya membuat hati kita luluh lantak itu sekarang udah tidak lagi membuat kita haru biru. Kita udah menang. Menang bukan menang atas orang tersebut, tapi menang atas emosi kita yang tidak stabil. Tapi dengan situasi yang stabil itu kayaknya kita didorong untuk, kalau gitu sekarang kamu sudah stabil emosinya, hadapi. Kamu udah bisa mengendalikan emosimu. Ya, kita lihat Three of Swords terbalik itu mengatakan kamu udah gak gampang lagi dibikin sakit hati, enggak. Kamu udah jauh lebih kuat sekarang. Kamu menjaga jarak selama 3 bulan sampai 6 bulan, ini membuat kamu menjadi lebih kuat. Rasakan itu. Kerasa nggak maksudnya? Nah, Knight of Wands sebagai saran itu menunjukkan bahwa lakukan semua dengan gagah berani.
dengan gagah berani, dengan hati, ya. Jadi once itu hati, lakukan sesuatu karena dorongan hati. Barangkali memang komunikasinya nanti tidak akan mudah, page of one terbalik. Tapi ini satu-satunya cara untuk kita bisa keluar, mendapatkan kesimpulan dari kesimpulan atau akhir, conclude ya, dari bagaimana hubungan ini ke depan. Dan kita butuh ini, kita butuh closure, kita butuh penutup. Kita nggak bisa digantung terus terlalu lama, nggak bisa, capek banget. Kita udah ngerasain. Pesan terakhir dari bacaan hari ini mengatakan, all any healer can do is to facilitate your body in doing what it knows perfectly well how to do, to heal and be whole again. Bulan yang melewati Chiron, itu adalah bagaimana kita healing. Kita membasuh hati kita yang perih. Nggak mudah kalau kita membasuh luka, itu kan perih awalnya, tapi kemudian kita yakin tidak ada infeksi baru. Kira-kira seperti itu. Ya, dan lakukan semua dengan instingmu, dengan intuisimu, karena dirimu, tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu itu sebenarnya sudah tahu, sudah bisa mengarahkan kamu harus bagaimana. Trust yourself, percaya diri, berani hadapi masalah, dan kalau memang kesempatan untuk komunikasi apapun metodenya itu datang, hadapi dengan berani, jangan lari lagi hari ini. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.